Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang sebelumnya kita membahas bahawa di antara tanda akan terjadinya kiamat yaitu zuhurul fitan, merebaknya fitnah. Jadi fitnah di akhir zaman merebak sampai seseorang berubah akidah dengan mudahnya. Di pagi hari dia masih seorang mukmin dan dia menjadi kafir di sore harinya. Dan seseorang bisa menjadi mukmin di sore hari lalu berubah menjadi kafir di pagi harinya. Kemurtadan begitu mudah terjadi, dan kemudian munculnya fitnah-fitnah, perpecahan, urusan-urusan kecil menyebabkan tertumpahnya darah di antara kaum muslimin. Fitnah politik, fitnah banyaknya tipuan-tipuan dalam agama. Jadi semua fitnah-fitnah ini kalau sudah merebak, maka dia menjadi tanda bahawa kiamat itu akan segera datang. Karena itu tidak terjadi di masa Nabi, sahabat, tabi'in, itu belum terjadi semarak itu. Jadi semua berada di jalurnya, takut kepada Allah di atas apa yang mereka lakukan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda kiamat kecil berikutnya yaitu ifadatul mal, melimpahnya kekayaan. Ini ada beberapa tafsiran tentang kapan yang disebut melimpahnya kekayaan. Namun hadis-hadis menyebutkan itu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, "La taqumus sa'ah hatta yaksuru fikumul mal." Tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi sebuah fenomena, yaitu harta melimpah ruah di antara kalian. Dan ukuran melimpahnya yaitu fayafidhu hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqul alladhi ya'riduhu alayhi la arubba ilayhi. Jadi sampai yang punya harta itu membawa hartanya untuk disedekahkan, dia bingung. Jadi kata Nabi, yang punya harta di saat itu
Dia bingung mau sedekahkan ke mana, karena di saat dia menawarkannya kepada orang-orang, semua orang-orang berkata bahwa aku tak membutuhkan hartamu. Jadi semua sudah merasa bahwa dia pun kaya, sehingga dia tak butuh harta orang lain. Dia sendiri pun punya harta, sehingga kita mencari pahala sedekah pun bingung, karena tak ada yang mau menerima sedekah. Dihantarkan ke masjid-masjid, masjid-masjid pun dibangun oleh pemerintah. Jadi ini keadaan yang terjadi menjelang terjadinya kiamat. Dan sebenarnya inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Itu ketika Rasulullah mengatakan, la akhsha alaikumul faqra, aku tidak khawatir kalau kalian ini menjadi miskin. Aku tak khawatir, kata Nabi. Yang ku khawatirkan adalah ketika dibukanya pintu-pintu dunia, lalu kalian mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Jadi pintu dunia itu maksudnya adalah kekayaan, keindahan dunia, kemegahannya. Allah permudah orang untuk mendapatkan keinginan-keinginan dunia. Kalau itu yang sudah terjadi, maka disitulah kebinasaan terjadi, kata Rasulullah. Yaitu sebagaimana orang-orang sebelum kalian pernah mendapatkan keadaan seperti itu. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan harta. Dan kita sudah tahu kalau itu terjadi, maka di dalam setiap jaringan otak kita, maka yang kita fikirkan adalah uang masuk, sehingga orang tak mau lagi memikirkan uang keluar. Sedekah begitu berat untuknya, muwakafkan sesuatu seperti melepaskan anak dari dirinya. Begitu beratnya dia melakukan amalan-amalan dengan hartanya, padahal hartanya melimpah ruah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa pandangan yang menyebutkan tentang kapan dimulainya kejadian ini. Ada ulama yang menyatakan ini sudah dimulai semenjak kaum muslimin diizinkan menaklukkan kekuasaan-kekuasaan besar setelah sepeninggal Nabi SAW. Dan itu terindikasi dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah SAW menyebutkan, la yafattahanna lakum asy-Syam war-Rum wa Faris. Nanti, kata Rasulullah, kalian akan mampu menaklukkan negara-negara besar yang berkuasa di waktu itu, mulai dari Syam, Roma, Persia. Jadi kata Nabi, engkau akan mampu menaklukkannya. Hatta yakuna li ahadikum min al-ibil kaza wa kaza wa min al-baqar kaza wa kaza wa min al-ghanam hatta yu'ta ahaduhum 100 dinarin fayaskhataha. Semenjak kalian mampu menaklukkan mereka, maka engkau akan banyak mendapatkan harta sampai kalian bisa memiliki ratusan ekor sapi. Kalian akan memiliki jumlah yang begitu besar dari kambing. Lalu ketika seseorang diberikan 1 dinar, maka dia pun masih mengeluh. Maksud fayaskhatuha, diberikan 1 dinar tapi dia merasa tak cukup, dia ingin mencari ribuan dinar yang lain, padahal dia di saat itu sudah menjadi kaya. Artinya terjadi perubahan karakter. Orang-orang diberikan 1 dinar, artinya digaji dengan 1 dinar pun masih mengeluh, padahal 1 dinar itu emas, bukan dirham. Kalau 1 dinar itu mungkin sekitaran 4 sampai 5 jutaan, itu pun tak cukup baginya. Dia akan terus bergerak mengelilingi dunia ini untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan. Jadi karakteristik ini yang terjadi, dan itu terjadi semenjak penaklukan negara-negara besar. Kemudian jemaah melakukan Allah,
ada juga yang mengatakan bahawa kekayaan melimpah ini sudah dimulai kejadiannya, iaitu ketika di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang memerintah dengan adil, walaupun umur pemerintahannya cuma 2 tahun, tapi beliau mampu untuk mengisi hati-hati orang yang menjadi rakyatnya, semua merasa kecukupan. Ini ada sisi psikologi yang ditinjau dengan hadis ini. Mereka tak kaya, tapi mereka semua merasa kaya. Sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz ini semua orang menolak zakat. Semua orang menolak sedekah. Dan itu juga kata para ulama bahawa dari situ terbaca itu akan terjadi di masa terbaik, masa setelah masanya para sahabat, iaitu masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi kesejahteraan itu diukur dari psikologi mereka, jadi iman mereka, sampai mereka selalu ketika dihantarkan zakat maka mereka akan mengatakan bahawa berikanlah kepada orang lain, berikanlah kepada tetangga yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, wala in tadat bika hayatun, kata Rasulullah kepada para sahabat, seandainya Allah panjangkan umur kalian, la tarayanna ar-rajula yukhriju mil'a kaffihi min zahab aw fiddah yatlubu man yaqbaluhu minhu fala yajid ahadan yaqbaluhu minhu. Kata Rasulullah, kalau kalian nanti dipanjangkan umur, lihatlah sebuah kenyataan, ada orang yang membawa emas atau perak sepenuh tangannya, emas atau perak sepenuh tangannya, lalu kemudian dia berkeliling mencari orang untuk dia sedekahkan, fala yajid ahadan yaqbaluhu minhu, maka dia tak mendapatkan seorang pun untuk mau menerima emas dan perak tersebut. Dan ini benar-benar terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi ini keberkahan Allah turun. Mungkin ini versinya berbeda. Mereka sebenarnya tidak kaya raya, cuma kerana hati mereka dipenuhi dengan iman bahawa kami sudah merasa cukup, kami merasa cukup, sehingga yang miskin pun masih menolak hadiah sedekah dari orang dan merasa bahawa ada orang lain yang lebih membutuhkan daripadanya. Inilah mental miskin tapi kaya. Yang hari ini banyak terjadi adalah mental orangnya kaya, mentalnya miskin. Kaya raya tapi selalu merasa miskin. Ketika si miskin bertanya, memohon sesuatu kepadanya, dia juga merasa bahawa dirinya pun miskin. Ketika ditebarkan lowongan untuk mendapatkan beasiswa bagi anak-anak orang miskin, si kaya pun berebut-rebut untuk mendapatkan jatah si miskin. Yang pening kepala pak kecil untuk memberikan surat miskin kepada orang-orang kaya di kampungnya. Dan ini adalah penipuan-penipuan yang terjadi sehingga memotong jalan dan haknya orang-orang miskin. Haram hukumnya bagi orang kaya mengambil hak yang dikhususkan pada orang-orang yang tidak mampu. Walaupun kita punya surat miskin, tapi ketahuilah pendidikan anak kita selama kuliah, iaitu pendidikan dengan menumpahkan air mata orang miskin. Ada yang seharusnya mendapatkan jatah itu, tapi kita ambil, kita zalimi, kita mendahulukan diri kita, padahal kita mampu menyekolahkan anak kita tanpa memakai beasiswa untuk orang miskin. Nah, ini mental yang terjadi pada hari ini. Jadi diminta macam-macam syarat, disuruh foto rumah, yang dia foto rumah tetangganya yang miskin, suruh foto ampere listrik, dia foto ampere listrik kandang ayamnya yang dipelihara. Begitulah keadaan. Jadi jemaah melakukan Allah, ini pandangan kedua yang menyatakan bahawa
terjadinya kesejahteraan sampai tak ada yang mau menerima sedekah, itu pernah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebenarnya setelah meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah mengatakan kiamat itu tak lama setelah wafatnya. Namun ukuran tak lama itu di sisi Allah, tapi kita masih melihatnya lama, sehingga Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Sungguh hamba-Ku ini, mereka itu melihat kiamat itu masih jauh, wa narahu qariba, tapi kami melihatnya sangat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bu'istu ana was-sa'ah, jarak antara aku dibangkitkan menjadi nabi dengan terjadinya kiamat kahatain, kata Rasulullah, yaitu seperti dua jari ini, wa huwa yushiru as-subabah wal wusta, dan beliau menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jadi maksud Nabi, aku dibangkitkan di antara dua jari ini dengan terjadinya kiamat. Berarti tidak ada penyelang jari yang ketiga. Jari telunjuk dan jari tengah diangkat oleh Nabi. Begitu dekatnya kiamat, dan semakin dekat kalau fenomenanya, kekayaan itu melimpah ruah sehingga tak ada lagi yang mau menerima apa yang kita berikan. Lalu kemudian ada yang mengatakan juga puncaknya terjadi kejadian ini yaitu fi ahdi al-Mahdi wa Isa ibni Maryam alaihi assalam. Ini puncak kejadiannya, yaitu ketika negara dunia diperintah oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan melalui hadis riwayat Bukhari, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yushikanna ayanzila fikum ibni Maryam hakaman adilan fayaksira as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yada' al-jizyah wa yafidhu al-mal hatta la yaqbiluhu ahada. Nah, Rasulullah pernah mengatakan ini, bahwa demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh nanti akan datang suatu zaman, yaitu di mana saat turunnya Isa ibnu Maryam dan beliau berhukum dengan hukum yang sangat adil, lalu kemudian beliau mematahkan salib. Kata Rasulullah, dia patahkan salib. Ini sebenarnya hadis ini ingin memberi peringatan kepada mereka yang hari ini menyembah salib, bahwa yang mereka sembah, mereka yakini bahwa Isa selama ini disalib sehingga digantung di tiang salib. Lalu kemudian mereka mengatakannya bahwa Isa adalah anaknya Tuhan, artinya titisan dari Tuhan. Nanti ketika datang Nabi Isa, malah Tuhan yang diagung-agungkan mematahkan semua keyakinan itu dengan bahasa Nabi, yaitu mematahkan salib. Jadi mematahkan salib di sini, para ulama mengatakan Nabi Isa bukan berkeliling untuk menghancurkan semua salib-salib, ya. Tidak begitu, tapi yang dimaksudlah keyakinan orang-orang Nasrani ini dipatahkan oleh Nabi Isa yang diyakini sebagai Tuhan mereka, ya. Dan ini pukulan yang paling besar, dan bisa saja di saat itu gengsi membuat mereka juga tetap tidak membeli Islam. Ya sudah kepalang basah menyembah sesuatu yang mereka yakini, akhirnya ketika yang dianggap Tuhannya datang menghancurkan salib mereka, itu pun tak diakuinya. Makanya sekarang jauh melakukan Allah, itu mulai muncul pendeta-pendeta, ya, saya sering melihat perdebatan di antara pendeta-pendeta mereka. Itu mulai muncul dua keyakinan, bahwa Yesus yang disembah itu bukanlah Nabi Isa. Jadi mereka mengatakan Isa dan Yesus dua orang yang berbeda, dua orang yang berbeda. Dan ini terus disuarakan oleh sebahagian pendeta-pendeta. Jadi Isa datang, dia patahkan salib, wa yaqtul al-khinzir, dan membunuh babi.
Jadi kalau masalah bunuh babi, sebenarnya orang Aceh pun sudah banyak membunuh babi, ya, dengan sebuah peperangan yang diberi nama Late Bui, itu di kampung-kampung, ya, itu ada kelompok Late Bui. Itu kelompok itu yang lebih menyedihkan. Mereka tak salat dari pagi sampai duhur sampai asar, besoknya late bui lagi, sehingga bui pun mengira bahawa mereka juga bui. Hidup hanya kerja late bui. Yang lebih parah lagi, dia jualnya ke Cina bui-bui itu semuanya, lalu kemudian dia makan hasil jualannya. Babi tak makan, tapi hasil jualan babi dimakannya, padahal hukumnya sama. Apa yang diharamkan untuk diperjualbelikan, maka haram juga untuk dimakan. Jadi waktu kita bilang ada pernah makan babi, oh tak pernah, tapi makan hasil penjualan babi pernah, dan itu dilakukan, sama hukumnya. Maka Nabi Isa, kata Rasulullah, dia akan membunuh babi. Itu bukan maksudnya Nabi Isa masuk ke kelompok menjadi orang-orang yang late bui tadi juga, yang ngejar babi, tidak. Maksudnya Nabi Isa ingin memberitahu kepada orang-orang yang menghalalkan babi bahawa apa yang mereka yakini semuanya adalah kebohongan, dan itu diberitahukan oleh mereka yang meyakini bahawa Isa adalah Tuhan. Jadi ini kebohongan-kebohongan yang akan dipatahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan wa yadha'ul jizyah, lalu semua pajak-pajak dibebaskan oleh Nabi Isa. Nah, ketika dibebaskan pajak, apa yang terjadi? Yafidul mal, harta itu melimpah ruah, ya, hatta la yaqbalhu ahadan, sampai tidak ada yang mau menerima harta satu orang pun. Jadi diawali dengan indikasi tidak adanya pungutan-pungutan kepada rakyat. Saking adilnya, saking sejahteranya, rakyat tak perlu lagi menyetor apapun kepada pemerintah, tak perlu. Sehingga semua orang mendapatkan hasil kekayaannya sendiri. Lalu di saat itulah tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Nah, sedangkan zamannya Nabi Isa dan Imam Mahdi adalah zaman terdekat dengan terjadinya kiamat. Ya. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah indikasi yang dikabarkan oleh Nabi. Namun sebelum kita melayangkan pikiran kita jauh ke depan, pikirkanlah, apakah ini sudah terjadi di zaman kita? Ini sudah mulai terjadi, Pak. Orang-orang sudah mulai mendapatkan rezeki-rezeki yang dimudahkan Allah. Gaji-gaji dinaikkan, gaji guru dinaikkan, ya. Kemudian dosen dinaikkan, yang honorer dijadikan P3K, yang P3K dijadikan PNS, yang PNS kemudian dijadikan sebagai orang-orang yang punya jabatan-jabatan. Semua melimpah ruah, ya, uang melimpah ruah, ya. Sehingga yang miskin pun akhirnya mengejar-ngejar uang di mana-mana. Saking sejahteranya, orang-orang sudah lupa bersedekah. Semua memikirkan kehidupan. Yang dipikirkan adalah membangun rumah. Rumah dibangun sampai miliaran, padahal bekal hidupnya untuk bisa selamat di akhirat melalui apa yang dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kadang-kadang yang dikeluarkan pun bukan uangnya. Jadi penampakannya saja, casingnya saja seakan-akan banyak sedekah, padahal uang kantornya. Lihatlah nanti kadang-kadang datang bantuan ke pondok-pondok pesantren, datang bantuan ke panti asuhan, memakai nama seseorang, padahal yang dipakai nama tak mengeluarkan harta pribadinya sedikit pun. Yang dikeluarkan adalah harta kantornya, tapi pakai nama pribadi. Apalagi kemarin menjelang kampanye, oh Masya Allah, ya, harta melimpah ruah, ya. Dan ini yang terjadi. Nanti bulan-bulan kurban, datang pemimpin-pemimpin, kurban sana, kurban sini, padahal pengen tu mendumba, ya. Makanya nanti yang masuk surga siapa? Kantornya, Pak, yang masuk surga, ya. Orangnya tak masuk surga, kantornya yang berada di dalam surga, ya. Jadi tidak ada uang pribadi yang dia keluarkan. Dia tak mau uang pribadinya terganggu, padahal Masya Allah miliaran 1 miliar dia sumbangkan 100 juta untuk menghidupkan anak-anak yatim, fakir, miskin. Allah menunggunya di pintu surga.
Nabi berjanji akan hidup bersamanya di dalam surga Firdaus bersama Nabi, tapi dia tak mau. Dia lebih memilih hidup dengan orang-orang yang dalam sejarah pernah kaya dan kemudian dihancurkan Allah. Mereka adalah kelompok-kelompoknya Qarun, pernah kaya tapi lupa kepada Allah. Maka berhati-hatilah dengan fenomena yang kita dapatkan hari ini. Kenapa begitu mudahnya kita mendapatkan kekayaan? Begitu mudahnya kita menipu di atas bon-bon kosong. Begitu mudahnya kita tipu sebuah proyek yang dijanjikan ratusan juta, tapi kita tak melakukan seperti yang diinginkan. Nah, makanya kadang-kadang aspal berulang-ulang, setahun lobang, dibuat lagi setahun lobang, karena konsep awal memang jangan buat terlalu bagus, nanti tak ada lagi proyek. Kan kurang ajar bang. Itu yang difikirkan, jangan buat terlalu bagus, nanti tak ada lagi proyek, supaya ada proyek berikutnya. Maka setiap lubang-lubang itulah yang menjadi lubang-lubang neraka bagi mereka yang mengejar harta dengan tipuan-tipuan. Hanya Allah yang bisa mengadili, karena kita di dunia tak ada kuasa untuk mengadili hamba-hamba yang melakukan kecurangan demi kekayaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.